Di video ini kita akan belajar tentang komplement ortogonal. Sebelumnya ingat, jika kita punya dua vektor U dan V kecil adalah anggota di ruang vektor V atau ruang hasil ke dalam V, maka kedua vektor ini disebut saling ortogonal atau tegak lurus jika hasil kali dalam antara kedua vektor tersebut adalah nol. Nah, sekarang mari kita lihat definisi formal dari komplement ortogonal. Nah, di sini misalkan kita punya W suatu subruang dari ruang hasil kali dalam V atau ruang vektor V. Nah, di sini vektor U di V dikatakan ortogonal terhadap himpunan W. Jadi kalau di video sebelumnya atau di review di sini, kita yang disebut ortogonal itu adalah vektor ortogonal dengan vektor. Tapi di sini kita juga punya konsep vektor ortogonal dengan himpunan. Nah, artinya apa? Jadi di sini vektor U di V ini dikatakan ortogonal terhadap himpunan W jika U tegak lurus atau ortogonal dengan semua vektor di W. Karena di W ini, di subruang W ini kan pasti banyak vektornya kan, nggak cuma ada satu vektor. Nah, U ini tegak lurus dengan semua vektor di W. Kalau kalau dia tegak lurus dengan semua vektor di W, U itu disebut sebagai dikatakan ortogonal terhadap W. Nah, sekarang kan nggak U ini kan nggak harus satu kan. Kalau kita himpun semua vektor-vektor di V yang tegak lurus terhadap W, nah itu namanya komplement ortogonal. Jadi di sini bisa kita lihat di definisinya himpunan semua vektor di V yang ortogonal terhadap subruang W. Himpunan semua vektor tersebut namanya adalah komplement ortogonal dari W. Nah, komplement ortogonal dari W ini notasinya adalah W perpendicular, jadi di sini simbol tegak lurus, di mana kalau kita tulis dalam bahasa matematika di sini W tegak lurus ini adalah himpunan dari vektor-vektor di V yang kali dalam U, W ini adalah 0 untuk semua vektor W anggota W besar, anggota subruang W. Jadi ini adalah definisi dari komplement ortogonal W. Nah, di sini mungkin ilustrasinya kan misalkan di R3 ya. Jadi di sini kalau kita lihat R3, W itu misalkan bidang ini, subruang bidang ini atau subruang yang di sumbu X dan sumbu Y-nya gitu. Jadi ini bidang subruang. Nah, artinya kalau dia di R3, W ini kan dimensi 2. Berarti komplement ortogonalnya harus berdimensi 1. Makanya di sini ada garis atau ada subruang W tegak lurus juga. Jadi anggota subruang W tegak lurus ini adalah vektor-vektor yang ke atas, di mana vektor yang ke atas ini tegak lurus dengan semua vektor-vektor di bidang atau di subruang W. Oke, jadi ilustrasinya seperti itu kira-kira. Nah, sekarang kita punya sifat berikut atau teorema berikut. Jadi, misalkan W itu subruang dari suatu ruang hasil kali dalam V, maka teorema yang pertama kita punya W tegak lurus ini atau W komplement. Jadi W komplement ini adalah suatu subruang dari V. Nah, yang berikutnya irisan antara W dan W komplement itu adalah 0. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini beririsannya pasti di vektor 0, di vektor 0. Jadi di sini kalau ini di bidang R3, pasti di titik perpotongan ini adalah koordinat 0,0,0. Oke. Jadi W dengan W komplement ini irisannya pasti vektor 0. Nah, yang terakhir, kalau ruang vektor V ini atau ruang hasil kali dalam V ini berdimensi hingga, komplement ortogonal dari W adalah dirinya sendiri. Jadi W komplement dikomplementkan hasilnya W sendiri gitu. Oke, nah ini untuk teorema-teoremanya. Nah, sekarang coba kita buktikan. Jadi yang pertama, kita mau buktikan komplement W ini adalah subruang dari ruang vektor V. Nah, di sini berdasarkan definisi, ingat lagi komplement W itu adalah himpunan vektor-vektor di V yang tegak lurus dengan W atau kali dalam dengan W-nya itu adalah 0 untuk setiap vektor, untuk semua vektor W kecil di himpunan atau subruang W. Oke. Nah, di sini untuk membuktikan subruang ya kita pakai teorema uji subruang. Jadi yang pertama buktikan dia subhimpunan. Tapi di sini jelas kalau
W komplement ini subhimpunan dari V. Kenapa? Karena di sini U-nya ya anggota V kan. Jadi ini jelas yang pertama. Nah, yang kedua kita mau buktikan kalau komplement dari W itu tidak himpunan kosong. Tapi di sini kita bisa periksa dengan cara apakah vektor 0 di V, apakah vektor 0 itu termuat di komplement W. Jadi kita mau buktikan kalau 0, W itu 0. Tapi ini jelas ya, karena ini sifat hasil kali dalam, jadi jelas kali dalam antara 0 dan semua vektor W itu adalah 0 untuk semua vektor W. Jadi jelas kalau vektor 0 itu juga anggota komplement W. Makanya kita dapat komplement W ini bukan himpunan kosong. Nah, berikutnya kita periksa komplement W ini tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi di sini misalkan kita punya U dan V, ini vektor di komplement W, artinya ini kali dalam U dan W dan itu sama dengan 0. Begitu juga dengan kali dalam V dan W. Karena U dan V ini anggota W komplement. Kan kalau U anggota W komplement, artinya U anggota V yang kali dalamnya dengan U dengan W 0. Itu juga dengan V. Kalau V anggota komplement, artinya V ini adalah anggota V besar, di mana hasil kali dalam dengan W adalah 0. Maka ini berlaku. Nah, sekarang kita mau periksa kalau U tambah V ini juga anggota komplement. Nah, caranya ya kita periksa, kita harus hitung kalau U tambah V kalikan dalam dengan semua vektor W di W besar, itu sama dengan 0. Jadi di sini kita hitung kali dalamnya, tapi ini bisa kita distribusikan dengan sifat aditivitas, ya jadinya kita dapat U, V dan V, W. U, W tambah V, W. Tapi di sini kita tahu kalau U, W dan V, W itu 0, jadi ini 0 semua, jadi 0 tambah 0 sama dengan 0. Artinya terbukti yang kita inginkan, artinya U tambah V ini memang anggota W komplement. Nah, berikutnya kita mau periksa kalau alfa U, di mana alfanya skalar ya, jadi kita mau periksa alfa U ini anggota W komplement juga, kalau U-nya anggota W komplement. Nah, di sini U anggota W komplement, artinya berlaku U, W ini sama dengan 0. Oke? Nah, di sini untuk memeriksa sifat tertutup terhadap kali skalar, ya kita periksa kalau alfa U ini kalau kita kalikan dalam dengan vektor W, hasil kali dalamnya adalah 0. Jadi di sini alfanya bisa keluar tempat ini, tapi di sini U, W memang 0 karena di sini karena U itu adalah anggota komplement W, makanya di sini memang 0. Jadi kita dapat alfa 0 dan dia 0. Artinya terbukti kalau alfa U itu anggota komplement W. Nah, di sini keempat poin dari teorema uji subruang terpenuhi, makanya terbukti kalau komplement W ini adalah subruang dari V. Oke. Nah, sekarang kita coba buktikan yang kedua. Jadi yang kedua, kita ingin buktikan kalau subruang W diiris dengan komplementnya, hasilnya adalah pasti himpunan vektor 0. Jadi ini bukan himpunan kosong ya, tapi himpunan 0. Himpunan ini ada anggotanya, yaitu vektor 0. Nah, di sini buktinya tidak terlalu susah. Jadi misalkan kita ambil anggota di irisannya ya. Jadi kita ambil suatu vektor V di anggota irisannya. Ini artinya V ini anggota W dan juga V anggota komplement W. Nah, di sini karena V anggota komplement W, artinya V kan tegak lurus dengan semua vektor W di subruang W. Ya kan? Tapi V juga anggota W. Dan tadi berdasarkan yang poin di atas, V ini harus tegak lurus dengan semua vektor di W. Ya kan, di W besar. Jadi karena V juga anggota subruang W besar ini, maka satu-satunya vektor di W yang tegak lurus itu pasti vektor 0. Kenapa? Karena kalau vektor yang nggak 0 dan dia tegak lurus, dia jadi anggota di W komplement. Karena ini kalau V-nya tidak 0, maka V itu anggota W komplement dan bukan anggota W aja gitu. Makanya terbukti kalau V ini vektor 0. Jadi irisannya adalah 0. Jadi V ini selalu 0, makanya irisannya jadi 0. Nah, itu buktinya seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Jadi untuk yang bukti pertama dan kedua udah terbukti. Untuk yang ketiga buktinya dilewat, nanti di diktat aja diberikan. Tapi ini yang memang agak panjang, jadi tidak dijelaskan di sini.
Nah, sekarang coba kita lihat contohnya. Jadi di sini contohnya ini berupa teorema ya. Jadi kalau misalkan kita punya A ini matriks berukuran M kali N ya. Nah, misalkan kita juga punya ruang baris dan ruang kolom. Ingat, jadi notasinya row A itu ruang baris, kolom A itu ruang kolom. Jadi di sini kita punya, misalkan kita punya ruang baris dari A, nah ini sub ruang dari Rn, dan ruang kolom dari A ini adalah sub ruang dari Rm. Di mana Rm dan Rn ini dilengkapi dengan hasil kali titik biasa. Nah, di sini teoremanya mengatakan kalau komplement dari ruang baris itu adalah ruang nol dari A. Dan yang kedua, komplement dari ruang kolom itu juga ruang nol, tapi bukan ruang nol dari A, tapi di sini adalah ruang nol dari A transpose. Nah, ini contoh dari teorema yang ya teorema lah ya. Nah, sekarang ini teoremanya. Sekarang coba kita lihat contohnya dari teorema yang ini. Jadi sekarang misalkan kita punya matriks seperti ini. Nah, ini matriks ini kalau kita OBE lakukan eliminasi Gauss, kita dapat matriks seperti ini. Ini matriks echelon baris. Artinya kalau kita ingat basis dari ruang baris A itu kan kolom yang tak nol dari hasil OBE-nya kan. Jadi di sini baris tak nol dari hasil OBE-nya. Jadi di sini basis bagi baris A, basis bagi row A atau basis bagi ruang baris A adalah vektor 11 min 6 dan vektor 01 min 3. Nah, di sini basis bagi NA udah kita hitung, yaitu 331. Ya, jadi ini soal PR ya. Jadi basis bagi NA udah kita hitung. Di PR ini dapatnya basisnya 331. Nah, di sini kan teoremanya mengatakan komplement dari ruang baris itu adalah ruang nol atau ruang solusi dari A. Ya, ruang nol dari A. Artinya kalau kita punya basis di row A juga saling berkomplement dengan basis-basis di ruang nol. Artinya dot produknya atau kali dalamnya nol. Nah, di sini basis bagi ruang baris A-nya kita dapat, basis bagi ruang nolnya kita tahu, dari PR juga udah dihitung. Nah, di sini kalau kita dot produkkan, yang pertama nih vektor 11 min 6 dengan 331, kita dot produkkan dia dapatnya 0. Begitu juga dengan 01 min 3 ini kalau kita dot produkkan dengan 331, dapatnya 0. Makanya ya ini ilustrasi, makanya kita bisa simpulkan kalau ruang baris dari A ini adalah komplement dari ruang baris A itu adalah ruang nol, karena kita lihat dari basis-basisnya. Basis-basisnya kalau di dot produkkan hasilnya jadi 0. Nah, berikutnya kalau untuk ruang kolom, hati-hati di sini ruang kolom itu komplemennya bukan ruang nol dari A, tapi ruang nol dari A transpose. Jadi ini A-nya, ini A transpose. Jadi ini A transpose di sini. Ini A transpose. Ya, ini A transpose. A transposnya di OBE dapat seperti ini. Ini jadi matriks echelon baris reduksinya. Nah, dari sini kita cari basis ruang solusinya dulu. Nah, di sini kan ada baris 0. Artinya ini kan variabel utamanya ada dua kan, ini variabel utama, ini variabel utama. Artinya ada variabel bebas, dan variabel bebasnya itu punya X3. Kenapa? Karena variabel utama yang ini punya X1, variabel utama yang ini punya X2. Nah, kalau misalkan ruang 0 kan ini harus 0, 0, 0 di sini ya. 0, 0, 0, artinya dapat baris pertamanya 0. Dari sini bisa kita baca X2 tambah X3 sama dengan 0, artinya X2 itu sama dengan minus X3, makanya X2 min alfa. Begitu juga dengan X1. Artinya ruang solusi dari matriks A transpose ini adalah seperti ini, min alfa alfa, min alfa min alfa alfa, dan basisnya alfanya dikeluarin, kita dapat basisnya ini, min 1, 1, 1, dimensinya 1. Nah, sekarang ruang kolomnya dari S, jadi hasil dari S ini, kalau ruang kolomnya kita lihat, satu utama, yang dari A ya, jadi bukan A transpose tadi, jadi satu utamanya ada di sini, satu utamanya ada di kolom 1 dan di kolom 2, artinya untuk ruang kolomnya basisnya adalah yang di kolom pertama dan yang di kolom kedua. Artinya di sini ini ruang kolomnya,
ruang nol dari A transposnya kita udah dapat. Jadi ini ruang nol A transpos. Ini basis A transpos. Ini A transpos. Artinya di sini bisa kita lihat kalau basis ini kalau basis ruang kolom ini kita dot produkkan dengan basis di ruang nol A transpos, dot product kita dapat 0, ini dot product juga kita dapat 0. Vektor yang ini. Dot product dengan yang ini. Begitu juga vektor yang pertama, dot product dengan vektor yang basis ruang nolnya. Kita dapat 0 dua-duanya, maka bisa kita simpulkan kalau komplement dari ruang kolom ini, ruang kolom A adalah ruang nol dari A transpos.